Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Cut Nyadin Semarang. Praktik pembelajaran kali ini saya akan membawakan materi tentang penyajian data dengan model pembelajaran problem based learning, pendekatan saintifik dan STEM, serta metode flipped learning, penemuan dan diskusi. Untuk metode pembelajaran flipped learning menerapkan sistem asinkronus serta sistem sinkronus. Untuk sistem asinkronus, peserta didik mendapatkan bahan ajar berupa PDF dan PPT atau slideshow yang di-share melalui Google Classroom 2 hari sebelum pembelajaran sinkronus. Sedangkan untuk sistem sinkronus, peserta didik melaksanakan pembelajaran melalui Google Meet dan mengerjakan LKPD dengan media Google Spreadsheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah tepat waktu untuk bergabung pada game kali ini. Nanti sambil nunggu temennya ya, ini baru 12 anak. Sekarang saya buka slideshow-nya dulu. Kita mulai. Kita mulai dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Sini, ayo silakan. Salah satu pimpin doa. Ayo Mas. Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita cek kesiapan dengan ice breaking. Ini saya buka tabnya dua sisi ya, dua tab biar kelihatan wajah kalian, ekspresi kalian, sama slide Bu Irma. Kata kuncinya, ikuti apa yang saya katakan. Sepeda roda, roda, sepeda roda, roda. Sepeda roda, 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 sepeda roda, roda. Yang kedua, roda, sepeda, 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 roda. Roda, sepeda, 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 roda. Ada berapa rodanya? 2, 3, Ada 2, betul. Ada 2. 3. Ada 3, ada 3. Salah ya, coba. Dilihat, diamati kata kuncinya. Ikuti apa yang saya katakan. Roda sepeda, sepeda, roda sepeda. Roda sepeda, 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 roda. Sekarang ada berapa sepedanya? Berarti jawabannya? Ada 3. Betul. Ada berapa sepedanya? Iya betul Mbak Zunia. Oke, selanjutnya kita cek kehadiran di sini. Cek kehadirannya bisa memakai cek kehadirannya di sini Bu Irma sudah bawa lembar absensi, dan kali lembar absensi ini untuk Bu Irma tuliskan siapa yang ikut Gemit. Selain itu kalian bisa buka di Google Classroom kalian seperti ini. Nanti dibuka ya Google Classroom-nya, ada menu tugas di situ boleh, atau yang tadi yang depan di sinkronus ada. Nah ini di sinkronus sudah ada lembar presensi melalui Google Formular. Silakan kalian isi. Nah ini belum ada, nanti sambil berjalan silakan diisi ya. Kemudian selanjutnya kita protokol kesehatan. Protokol kesehatan, ingat 3M ya di sini.
3M. Walaupun kalian di rumah juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Silakan Mas Lutfi, tolong ini dibacakan Mas Lutfi. Yang pertama apa Mas Lutfi? Memakai masker. Ya. Selalu pakai masker jika keluar rumah. Lalu Mencuci tangan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan atau sesudah beraktivitas. ya, yang ketiga. Menjaga jarak. Ya. Jaga jarak minimal 1 meter dalam interaksi berkelompok. Oke, itulah 3 kegiatan minimal yang wajib harus kalian lakukan walaupun berada di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Selanjutnya dimotivasi. Motivasi. Ini gambar apa ya? Tetesan air. Oh iya, tetesan air hujan. Kira-kira motivasi apa yang bisa kalian ambil dari 2 gambar ini? Coba Mas Ibnu. Mas Ibnu, silakan. Oh, semangat pantang menyerah. Ya, oke, semangat pantang menyerah. Ada yang lain, misalnya Mbak Zunia. Coba Mbak Zunia. Mbak Zunia? Mbak Zunia. ya Bu. Mana tersiratnya apa? Ya. Bisa diambil dari gambar ini. Pantang menyerah dan jangan pernah putus asa. Oh, sama dengan Mas Inu. Akhirnya beliau menjadi seorang ulama yang terkenal, yaitu dengan ketekunannya bisa mensarai kitabnya Imam Bukhari. Nah, beliau menjadi ulama yang sangat besar. Jadi kalian juga harus bisa mencontoh dari makna batu ini dan mencontoh dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Selain beliau anak yatim, sudah tidak memiliki ayah, dari usia 4 tahun beliau tidak pernah menyerah. Walaupun beliau sangat sulit untuk memahami ilmu, tapi dengan terus-menerus beliau belajar, akhirnya beliau menjadi ulama besar yang menjadi kebanggaan umat Islam. Nah, di situ. Oke sayang, itu makna dari batu. Selain makna dari yang tersirat dari batu yang berhubungan dengan tetesan air hujan. Selain itu, makna selain tentang pantang menyerah dan rajin belajar, juga kalian harus mengenal profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila kali ini silakan tolong bacakan Mbak Nova. Ya. Dari yang pertama, beriman dan bertakwa. Profil belajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, lalu Terus yang kedua, Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. nah itu profil pelajar Pancasila yang juga harus kalian kuasai sebagai siswa agar semangat untuk menuntut ilmu. Nah, selanjutnya di sini materi yang akan kalian pelajari adalah tentang statistik penyajian data. Statistik penyajian data di sini kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Untuk yang kedua, untuk kompetensi keterampilan yang harus kalian kuasai yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Indikator yang harus kalian kuasai yaitu menentukan penyajian data dalam bentuk tabel, distribusi data tunggal, frekuensi, diagram garis, dan diagram lingkaran. Selain itu, indikator yang kedua yaitu menganalisis penyajian data dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, data tunggal, diagram garis, dan diagram lingkaran dalam masalah kontekstual. Yang ketiga itu tentang keterampilan modifikasi pemecahan masalah berkaitan dengan penyajian dalam bentuk tabel frekuensi, data tunggal, diagram garis, dan diagram lingkaran dari masalah kontekstual dengan menggunakan Google Spreadsheet. Jadi nanti STEM yang harus kalian gunakan yaitu teknologi dalam pembelajaran yang
tidak hanya dari sisi guru yang menggunakan teknologinya, kalian juga harus menggunakan teknologinya, yaitu dengan media Google Spreadsheet. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu menentukan tadi seperti tadi ya, menentukan melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram garis, dan lingkaran dengan benar. Menganalisis, yang kedua yaitu menganalisis melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis penyajian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram garis, dan diagram lingkaran dengan benar. Yang ketiga yaitu yang tadi modifikasi sesuai pada indikatornya melalui kegiatan pemecah masalah, penyajian data tunggal pada LKPD, peserta didik dapat membentuk tabel distribusi frekuensi, diagram garis, dan lingkaran dari masalah kontekstual dengan Google Spreadsheet dengan benar. Model pembelajaran dan metode pembelajarannya, di sini model pendekatan dan metode pembelajaran yang akan kalian lakukan yaitu problem based learning, yaitu berbasis masalah. Yang kedua pendekatannya saintifik dan STEM, di mana saintifik itu kalian harus melalui pembelajaran dalam hal pengamatan, menanya, menganalisis, ya, menganalisis di sini mengidentifikasi juga, mengasosiasi, membentuk kesimpulan. Dan pendekatannya dengan STEM. STEM di sini Ibu Irma ambil dua, teknologi and matematik untuk kontennya. Nah, selanjutnya metodenya yaitu metode flip learning, penemuan terbimbing dan diskusi. Metode flip learning di sini kalian sudah Bu Irma berikan pada hari sebelumnya tentang modul atau bahan ajar berupa PDF dan PPT. Nah, selanjutnya di sini model pembelajaran problem based learning itu apa? Yang pertama kalian harus melalui orientasi masalah. Ini maaf, ini untuk animasinya kelewat yang ke sana ya. Harusnya yang pertama yang di sini dulu. Jadi yang pertama orientasi masalah, selanjutnya yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, lalu yang ketiga membimbing penyelidikan. Yang keempat itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi masalah, yaitu kalian nanti diminta melakukan presentasi dan membuat kesimpulan bersama. Teknik penilaiannya, nah nanti perhatikan baik-baik. Jadi Bu Irma nanti akan mengadakan teknik penilaian dalam bentuk yang pertama pengetahuan. Pada ranah pengetahuan tes tertulis yang akan Bu Irma lakukan pada evaluasi akhir pada Google Form. Lalu yang kedua keterampilan, yaitu kinerjanya dari media yang akan kalian gunakan yaitu Google Spreadsheet. Di situ sudah ada LKPD dan bagaimana cara penggunaannya pada tabel, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang ketiga yaitu sikap juga Bu Irma amati melalui pengamatan atau observasi dengan menggunakan catatan jurnal aktivitas peserta didik. Maaf, untuk penilaian keterampilan di sini rubriknya yaitu indikator terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah kontekstual terkait penyajian data. Yang pertama, kurang terampil, kalian akan dianggap kurang terampil jika tidak. Penilaian sikapnya yaitu ada rubriknya. Yang pertama dikatakan kurang baik jika kalian menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian. Asinkronus, harus menggunakan asinkronus, mengerjakan tugas-tugas dalam bentuk asinkronus agar penilaiannya menjadi penilaian yang baik ya. Nah, lalu selanjutnya untuk apersepsi materi. Apersepsi materi pertemuan sebelumnya, kira-kira materi apa yang telah kalian pelajari sebelumnya? Garis singgung. Ya, tentang garis singgung. Persamaan garis singgung ya, terhadap betul, lingkaran. dan Mas Aldino, yaitu persamaan garis singgung tentang lingkaran ya. Nah, nah di sini Bu Irma coba untuk materi yang akan kalian pelajari, silakan kalian perhatikan link video berikut. Angka penambahan kasus harian COVID-19 tembus rekor baru lagi. Ada di 20.574 kasus baru pada 24 Juni.
Ini membuat total akumulasi kasus positif di Indonesia telah mencapai 2.053.995 kasus. Pasien yang sembuh bertambah 9.201 orang, sedangkan korban meninggal juga kembali meningkat bertambah 355 orang. Berikut perkembangan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir. Oke. Setelah melihat video tadi, menurut kalian, adakah korelasi video tersebut dengan materi yang akan kita pelajari? Ada, Bu. Ada nggak? Ada, oke. Nah, kalau ada, nah di situ tadi apa yang kalian lihat? Yang kalian lihat dari video tersebut tentang penyajian data apa aja tadi? Penyajian data bentuk diagram. Iya, bentuk diagram apa? Kira-kira Diagram garis dan diagram batang. Oh iya, diagram garis dan diagram batang. Di sini, nah seperti ini ya tadi ya, persepsi dari materi yang sudah Bu Irma share. Nah, dari bahan ajar yang kalian pelajari itu dari video menampilkan tentang diagram garis dan diagram batang. Selanjutnya, kalau melihat, nah sebelum ke langkah selanjutnya kalian harus tahu manfaatnya. Nah, kira-kira manfaatnya statistik itu apa dari video tadi. Nah, di sini kita bisa tampilkan yang pertama yaitu apa ini? Untuk apa manfaatnya statistik penyajian data dari video yang telah kalian tonton? Yang pertama, Analisis. ya menganalisis. Nah, di sini menganalisis itu memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua yaitu untuk Keputusan. ya untuk mengambil keputusan dasar, yaitu mengambil keputusan di sini keputusan dan kebijakan untuk memprediksi berbagai kejadian di masa depan. Untuk memprediksi berbagai kejadian di masa depan. Yang ketiga yaitu apa di sini? Penyederhanaan. Iya, penyederhanaan. Untuk menyederhanakan data yang begitu banyak dan rumit untuk membandingkan dua hal atau lebih. Nah, di sini contoh yang lebih dekat dengan kalian. Itu tentang apa ini? Nah, ini biasanya kalau cewek masih tahu. Nah, ini grafik apa ini? Tumbuh kembang bayi. Tumbuh kembang bayi. Oh, ini Mas Aldino sama Mas Lutfi nih malah tahu. Nah, ini pasti punya adik juga ini. Nah, di sini tumbuh kembang bayi. Nah, itu ada grafik garisnya. Lalu, untuk contoh yang lebih dekat lagi, yaitu tentang apa ini? Ini, coba. Tentang Data di sekolah kita, Bu. sekolah Ya, kita. tentang data di sekolah kita dalam bentuk apa ini? Kalau dalam bentuk baris-baris gini, berarti dalam bentuk apa ini? Tabel. Iya, dalam bentuk tabel. Itu contoh yang lebih dekat di sini. Di sini itu tentang data guru, ada berapa tendiknya, berapa PTK, peserta didik kalian. Nah, ini ada laki-laki dan perempuan, di sini ada berapa. Nah, di situ bisa dilihat. Nah, sekarang kita ke LKPD. Untuk pembelajaran kali ini kita ke LKPD-nya penyajian data. Masalah pertama yang harus kalian nanti kerjakan yaitu tentang pengukuran berat badan 40 siswa di kelas 10 4 SMA Pertiwi. Nah, di situ nanti kalian buat analisis sesuai petunjuk pada LKPD. Yang kedua, masalah yang selanjutnya untuk masalah yang pertama, yang kedua yaitu tentang berat badan seseorang. Nah, di sini bentuknya diagram garis.
Selanjutnya lagi yang ketiga, untuk masalah pertama yang ketiga yaitu tentang grafik harian pemantauan COVID-19 Kabupaten Bojonegoro. Nah, di situ ada bentuknya diagram batang. Yang keempat, masalahnya jenis pekerjaan. Masalah yang kedua nanti tentang UMKM menopang ekonomi Indonesia. Nah, nanti petunjuknya bagaimana? Nah, di sini. Nah, itu tadi tentang orientasi masalahnya. Nah, yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Nah, di sini kalian saya bentuk kelompok seperti ini. Karena tadi yang di Gemit yang hadir ini, nah silakan nanti dihafal ini kelompoknya, nanti dituliskan di LKPD-nya Mas Ahmad Romdoni, Mbak Aulia, Mbak Ajeng, Bagus Edi, Desvita, Aldinus, dan Agus Bakok pada kelompok 1. Yang kedua itu adalah Mas Lutfi, Dimas, Ibnu Maulana, Viola, Yunia, sama Mas Hafiz. Itu di kelompok 2. Diingat-ingat lah, ditulis pada jangan lupa nanti ditulis pada LKPD-nya ya. Nah, untuk LKPD-nya bisa kalian akses melalui Google Classroom. Nah, tadi berarti ada 5. Nah, sesuai nomor absen, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Pada nomor 1 masalah yang pertama, yang masalah 1 yang A. Yang nomor 2 itu nanti silakan kerjakan masalah yang kedua yang B, masalah pertama yang B. Langsung yang absen 3 silakan kerjakan yang masalah ke pertama yang ke C ya. Yang pertama tadi tentang tabel, yang kedua tentang diagram garis, yang ketiga tentang diagram batang, yang keempat absen keempat tentang diagram lingkaran, yang absen ke-5 nanti masalah yang kedua yang UMKM menopang ekonomi Indonesia. Nah, di situ silakan kalian isi sesuai petunjuknya. Waktu kalian untuk mengerjakan yaitu 30 menit dari sekarang ya. Silakan kalian kerjakan, silakan masuk. Ada kesulitan? Gimana? Ada yang kesulitan? Ini sudah masuk ya. Ditulis. Sini Mas Ahmad Romdoni. Bu, yang kelompok 1 masalah 2 itu sudah benar apa belum? Yang masalah 2. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1 yang masalah 2 ya. Nanti sambil dicocokkan dengan temennya ya. Ya. Bu, yang kelompok 1 masalah 2 sudah selesai. Masalah 2. Kelompok 1 yang masalah 2. Oh ya, ya oke. Lanjutkan Mas, dibantu yang temennya yang lain ya. Yang masalah 1 boleh, atau kamu juga bisa dibantu dulu yang masalah 1. Mas Ibnu udah masuk, tinggal di Mas Ibnu yang nomor berapa dapatnya? Oh, jenis pekerjaan ya itu. Masih belum bisa Ibu, gimana Jal? Ini Mas Ibnu udah masuk. Oh, keluar lagi. Ini masuk Mas Ibnu. Masih di dalam. Bu, Ya. ini kelompok 2 yang masalah 2 itu kan udah diisi yang tabelnya. Tapi kalau yang buat diagramnya itu gimana ya Bu? Yang kelompok berapa? 2. Yang masalah 2. Yang 2 masalah 2. Diagramnya itu kalau pakai HP itu kamu pilih sebentar.
Oh, ada yang tanda plus itu ya, Bu? Ya, betul. Tanda plus sisipan, tapi kamu blok dulu. Ya, oke, waktunya sudah selesai. 30 menit telah terlewati untuk diskusi. Sekarang kalian saatnya untuk presentasi. Nah, di sini kalian presentasi, silakan untuk kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. Dari gambar di samping coba sebutkan unsur-unsur yang diperlukan dalam membuat tabel. Tingkat tertinggi disebut data terbesar disebut X-max 39. Tingkat terendah disebut data terkecil disebut X-min 35. 3. Jumlah disebut frekuensi sama dengan 40. Yang lain 8/100 kali 50 sama dengan 4 dalam persen 8%. Dalam derajat 2/50 kali 360 sama dengan 14,4. Di sini Bu Irma bandingkan frekuensi 50. untuk kelompok 1 sama kelompok 2. Apakah sama ini kelompok 1 dan kelompok 2? Oke, kita lihat coba. Sama, Bu. Sama. Oke. Kita analisis ya. Tadi kelompok 2 mengatakan sama. Bu Irma sambil lihat. Oke, di sini kekurangannya belum dijumlah ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, besok kalau ada soal seperti itu silakan dijumlah sekalian. Kita lihat cek keseluruhannya di 2. Nah, ini ada perbedaan ternyata. Perbedaan sembuh dan nah, di sini ini ngitungnya manual ya kelompok 2. Jadinya nah di sini Bu Irma ajari kalau memang belum bisa di sini itu tinggal di sama dengan kalau pakai Excel. Nah, kita cek di sini terus kita tarik ke atas sama 205. Ini ada perbedaan di mana? Ini 22 16, 14, 28, 12, 18, 30, 30. Oh, di sini 21 kita cek gambarnya ya. Yang sembuh. Yang sembuh kita cek gambarnya kelompok 1. Yang sembuh jadinya berapa ini? Tadi yang di kolom terakhir kan? Yang sembuh berapa ini sayang Mas Aldino? Yang sembuh berapa ini Mas Aldino? Ada perbedaan di sini kamu. Kalau Ya, Bu. grafik ini berarti berapa yang sembuh? Yang sembuh kan warnanya hijau. Berapa ini? 4. Nah, 4. Ada perbedaan di situ ya. Iya. Nah, ini berarti ada kesalahan di situ. 4. Yang kedua, nah ini memang perlu ketelitian kalau mendata data. Nah, ini 191. Nah, ini harusnya 4. Nanti akan berubah sendiri nah totalnya. Oke, itu perbedaan di kelompok 1 dan 2. Sekarang kita lihat yang diagramnya, diagram lingkarannya. Diagram lingkarannya itu prosentase yang diketahui dulu ya, 24, 12, 16, 12. Ya, sama. Untuk yang frekuensi 12, 6, 8, 6, 10, 2, 4. Ya, oke. Ini dapat 30 dari mana? Mas, sekarang kelompok 2 yang tak tanya karena tadi yang presentasi kelompok 1. 360 dari mana? Itu kan dalam derajat, Bu. Jadi kalau totalnya itu 360. Oh ya, ini Mbak Junia yang membantu jawab untuk kelompok 2. Oke, betul. Untuk 360 kalau dalam lingkaran itu totalnya 360 derajat. Ya, betul. Di sini sekarang ke masalah 2. Karena tadi presentasi masalah satunya sudah di kelompok 1, sekarang presentasi untuk masalah 2 untuk kelompok 2. Saya perbesar untuk kelompok 2, silahkan coba dipresentasikan. Ini hasil diskusi dari kelompok 2 masalah 2 adalah setelah kalian mencermati infografis UMKM menopang ekonomi Indonesia, kalian akan mendapatkan beberapa informasi. Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut,
Klik pada kolom benar atau salah untuk tiap pernyataan berikut. Pernyataan ke-1. Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak. Benar. Pajak. Subsidi Pajak. pajak. Iya. Yang kedua, peningkatan penerimaan PPh UMKM orang pribadi dan PPh UMKM badan selalu meningkat. Benar. Ketiga, pada tahun 2016 penerimaan PPh UMKM badan lebih kecil daripada penerimaan PPh UMKM orang pribadi. Benar. Ya. Menurut tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM sebesar 1%. Benar. Ya. 1% benar. Oke. Stop di sini dulu ya. Oke, tadi presentasi untuk kelompok 2, stop di pernyataan dulu ya. Kita coba analisa dengan kelompok 1, kita bandingkan. Apakah ada perbedaan dengan kelompok 1? Ada, Bu. Ada. Di pernyataan yang mana yang berbeda dengan yang kelompok 2? Pernyataan yang keempat. Pernyataan yang keempat. Kamu menjawab apa pernyataan yang keempat? Salah. Salah, kelompokmu menjawab salah, sebabnya apa? Itu turun dari 1% menjadi 0,5%. Oke, turun ya, ini kan turun ya. Nah, maka harusnya kelompok 2 jawabannya juga salah ya, Nduk ya. Berarti itu angkanya turun, tidak. Kamu tadi menjawab benar karena terpancang dari 1% ya, Mbak Yunia ya? Iya, Bu. Oh ya, di situ terkecohnya ya. Terkecohnya di angka 1%. Seharusnya ini salah. Oke, ini tak betulkan, dikoreksi di hasil karya kalian. Oke, karena waktunya untuk presentasi sudah selesai, ini Bu Irma secara cepat untuk terakhir menganalisa dari masalah 2 diagram. Datangnya ini apakah ada perbedaan? Langsung Bu Irma analisis dulu. Kelompok 1 diagramnya seperti ini. Oke, sama, tidak ada perbedaan, cuman lebih panjang lebih kecilnya aja tanpa ada judul ya, enggak apa-apa. Lalu yang kelompok 2 dengan kelompok 2, cuman tadi perbedaannya yang kelompok 1 tidak diberi judulnya. Oke, itu hasil presentasi kalian. Coba sekarang untuk langkah terakhir dari PBL, yaitu menyimpulkan simpulan dari kelompok masing-masing kelompok. Coba salah satu dibacakan, Mbak Yunia, yang kelompok 2 yang membacakan, yuk. Iya. Silakan. Bentar. Kesimpulan. Definisi penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil objek yang diamati yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. B. Manfaat penyajian data sebagai gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan penelitian atau observasi. 2. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. 3. Memudahkan dalam membuat analisis data. 4. Membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat dan akurat. Oke. C. Bentuk penyajian data. 1. Tabel. 2. Diagram garis. 3. Diagram barang dan diagram lingkaran. D. Rumus diagram lingkaran. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Besar sudut frekuensi per jumlah data kali 600 derajat. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk present. Besar presentase frekuensi per jumlah data kali 100%. Oke, ini hasilnya untuk
Oh, sama ini ya untuk mencarinya untuk kesimpulan. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sayang. Oke, sekarang kita kembali ke slide show dulu, yaitu penguatan kesimpulan. Sekarang kesimpulan dari Bu Irma sebagai penguat kesimpulan dari kalian tadi untuk materi penyajian data. Yang pertama, penyajian data adalah pengaturan, penyusunan, dan penggambaran data yang telah dikumpulkan baik dari populasi maupun dari sampel untuk keperluan pembuatan laporan atau untuk dianalisis agar mudah dipahami. Yang kedua, data terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Yang ketiga, data dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Yang keempat, penyajian data dalam diagram lingkaran dapat disajikan dalam bentuk prosentase 100% dan derajat 360 derajat. Sehingga rumusnya tadi sudah disampaikan tadi pada hasil kesimpulan kalian juga, yaitu rumus untuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat besar sudut sama dengan frekuensi per jumlah data kali 360 derajat. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen itu adalah besar presentase sama dengan frekuensi per jumlah data kali 100%. Evaluasi sekarang, yaitu yang pertama tentang diagram lingkaran, di samping menunjukkan hasil survei jenis pekerjaan penduduk usia produktif di suatu wilayah. Jika banyak penduduk usia produktif di wilayah tersebut 400 orang, berapa banyak pedagangnya? Lalu yang kedua, infografis merupakan informasi tentang efek COVID-19 pada penjualan smartphone global. Dengan mengamati infografis tersebut, buatlah 2 soal terkait penyajian data dan penyelesaiannya. Evaluasi ini bisa kalian lihat pada Google Classroom ya. Di Google Classroom kalian silakan bisa dibuka dalam bentuk Google Formulir. Ini Bu Irma tunjukkan. Silakan waktu untuk mengerjakan evaluasi 10 menit ya dari sekarang. Nah, Bu Irma perlihatkan. Untuk evaluasinya bisa kalian lihat pada bentuk. Untuk evaluasinya bisa kalian lihat dalam bentuk Google Formulir seperti ini. Nah, silakan kalian buka. Nih, cara mengerjakannya silakan kalian boleh yang nomor 1 itu boleh dijawab langsung di sini atau bisa kalian kerjakan di buku tulis langsung diupload foto. Nah, pada di menu yang sudah disediakan di sini. Gimana? Sudah bisa buka Google Formulirnya untuk evaluasi? Sudah. Tidak mengalami kesulitan ya untuk mengerjakan evaluasi? Silakan nanti diselesaikan. Ya. Oke, waktunya 10 menit sudah selesai. Silahkan kalian nanti apabila memang belum selesai evaluasinya, nanti ada metode quick learning yang bentuk asinkron. Bu Irma kasih waktu sampai jam 11 malam ya untuk mengupload dan menyelesaikannya hari ini. Oke, terakhir untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita nanti akan mempelajari penyajian data berkelompok. Kalau tadi masih data tunggal, besok kita akan belajar data berkelompok pada histogram dan tabel distribusi data berkelompok. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Bu Irma. Kita pimpin untuk penutupan dengan doa penutup majelis bersama-sama. Silakan Ketua Kelas Mas Aldino, dipimpin Mas Aldino. Ya Bu, mari teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sayangku semuanya telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini pada Google Meet. Sekian dari Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dadah. Terima kasih sama-sama.